Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih. Mari kita merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh dapat percaya akan firman-Mu yang dapat memimpin dan memberi pengharapan dan kekuatan bagi setiap pekerjaan yang akan kami kerjakan ataupun menghadapi pergumulan yang kami hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Senin 19 Agustus 2024 tertulis di dalam Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ayat hari ini merupakan satu pernyataan daripada Tuhan Yesus Kristus kepada orang banyak, terutama kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang bertengkar sengit dengan Yesus. Ketika mereka mendengar ajaran Tuhan Yesus, banyak yang terasa mereka rasakan, yaitu bertentangan dengan hukum Taurat yang mereka pelajari dan pahami. Bahkan ada yang mengingkarinya, bahwasannya bahwa Yesus adalah orang yang banyak menyelewengkan yang disebut dengan ajaran-ajaran itu. Misalnya ketika Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, dan orang-orang mengkritik dia karena hukum melarang bahwasannya orang bekerja atau melakukan apapun pada hari Sabat. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika Yesus berkhotbah yang disebut dengan khotbah di bukit, Yesus menekankan bahwa dia datang bukan untuk menghapuskan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Bahkan Yesus menegaskan bahwa siapapun yang menolak salah satu perintah Taurat, bahkan yang terkecil sekalipun, ia mempunyai kedudukan yang rendah dalam kerajaan surga. Namun bagi Yesus, hukum Taurat tidak ada artinya jika hanya dilihat sebagai peraturan-peraturan agama. Yesus menegaskan yang terpenting bukanlah menjaga kemurnian ajaran hukum, melainkan bagaimana hukum itu dapat dilakukan atau diamalkan dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Taurat memiliki makna jika makna sebenarnya dijiwai oleh tindakan dan pandangan hidup seseorang. Taurat merupakan inspirasi yang membimbing manusia menuju kebaikan dan menjadi sumber akhlak dalam tindakan dan perbuatannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut Yesus, orang-orang seperti itu akan menduduki kedudukan yang tertinggi di surga. Sebagai pengikut Kristus, seringkali sebagaimana kita sebagai orang percaya hanya bertindak sebagai pendengar atau pembaca firman, atau kadang-kadang kita berlagak sebagai seorang hakim bagi orang lain untuk menghakimi sesuai dengan firman itu sendiri, sementara kita sendiri tidak sebagai pelaku dan yang lebih dahulu menjadi teladan, menyatakan, melakukan akan firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan yang telah dibaca dan didengar tidak kita jiwai di dalam aspek kasih kepada orang lain. Seluruh cara hidup orang yang percaya kadang-kadang hanya didasarkan oleh perasaan atau pikiran sendiri. Oleh sebab itu, saudara-saudara kekasih, hari ini ayat ini mengatakan, mari kita lakukan firman Tuhan sebagai perintah dalam hidup kita. Tetapi satu yang terbesar adalah bagaimana implementasi daripada firman itu sendiri harus nyata sebagai praktek hidup yang harus kita lakukan untuk membuahkan kasih
sebagaimana kasih Allah kepada manusia, demikian juga hidup manusia kasih kepada sesamanya. Jadikanlah firman itu menjadi buah kasih dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, bahwa hari ini biarlah kami sungguh-sungguh dengan murni melakukan firman-Mu sebagai perintah yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.